Oke, selamat datang kembali di channel Norbert's Family. Kali ini kita akan membuat mie ayam yang enak. Ini sangat cocok untuk ide usaha, ide jualan. Mulai dari resep minyak ayamnya, memasak daging ayamnya yang enak, kuah ayamnya, sampai meracik mie ayamnya. Tonton sampai akhir. Dan hal pertama yang kita buat adalah minyak ayamnya. Ini semua bahan-bahannya. Ada 5 siung bawang putih. Ini sudah dicuci bersih ya, sudah dikeringkan lalu digeprek. Teman-teman boleh mengupas kulitnya, tapi saya sarankan untuk seperti ini saja supaya nggak cepat gosong ya. Lalu bawang merah 3 siung diiris seperti ini saja. Ada jahe 2-3 cm, lalu 1 batang serai. Kemudian 1 sendok makan ketumbar utuh dan minyak gorengnya 300 ml. Dan ini dia teman-teman, rahasia minyak ayam yang enak itu, saat proses pembuatan minyaknya harus ada kulit ayam. Dan di sini saya pakai 50 gram. Lanjut bahan kedua untuk memasak daging ayamnya. Di sini saya pakai dada ayam filet yang sudah saya potong-potong. Ini beratnya 550 gram. Pilih yang segar ya, teman-teman. Kalau misalnya ada ceker atau bagian lain boleh dicampur saja. Untuk bumbunya di sini ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya ada 8 siung. Lalu kita juga pakai kunyit 2-3 cm, lalu jahe juga 3 cm, 4 buah kemiri, lalu juga pakai lengkuas ya. Ini lengkuas 4 cm, serai 2 batang, lalu kemudian daun salam 2 lembar, dan daun jeruknya 2 lembar. Kemudian ada garam dan gula masing-masing 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar ya, 1 sendok teh. Dan di sini saya pakai teman-teman lada hitam ya. Lalu untuk kecapnya saya pakai yang merek ini ya teman-teman, merek Bango. Ini bukan promosi, tapi selama ini saya selalu pakai kecap ini karena lebih enak untuk masakan. Kemudian nanti juga kita pakai saus tiram. Saya pakai yang botolan seperti ini. Dan kita juga pakai minyak wijen. Untuk bahan-bahan ini, teman-teman bisa lihat di slide berikut ini. Lalu untuk kuah ayamnya di sini ada jahe 2 cm, ada bawang merah 5 siung dan bawang putih 3 siung. Lalu ada garam, gula, ketumbar bubuk dan lada bubuk. Dan kita juga perlukan, ini juga penting supaya kuahnya enak ya, tulangan ayam 4-5 potong. Dan daun bawang saya pakai 2 batang. Kemudian untuk sayurannya silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini saya pakai pakcoy dan saya juga menambahkan wortel ya. Saya pakai 2 batang yang sudah dibeset-beset pakai garpu ya, seperti ini supaya tampilannya lebih cantik. Sekarang kita mulai untuk membuat minyak ayamnya terlebih dahulu ya. Teman-teman silahkan ditonton sampai akhir ya teman-teman, karena ini semua satu rangkaian sampai nanti pada cara meraciknya. Minyak sudah mulai panas, kita masukkan kulit ayamnya. Lalu kemudian 1 batang serai yang sudah dimemarkan, lalu jahe juga yang sudah digeprek, dan bawang putih yang 5 siung. Lalu ketumbar utuh 1 sendok makan kita masukkan juga. Dan gunakan api kecil ya teman-teman. Di sini kuncinya membuat minyak mie ayam yang enak, yang wangi. Kita tunggu 8-10 menit. Dan setelah 10 menit kita baru masukkan bawang merah iris. Nah, prosesnya seperti ini. Harus sabar ya, untuk minyak ayam ini harus menggunakan api kecil supaya benar-benar wangi.
Sementara menunggu minyak ayamnya, kita siapkan bumbu halus untuk memasak daging ayamnya ya, teman-teman. Ini bumbu halusnya yang akan kita blender. Untuk blendernya pakai minyak ya. Dan kita blender dan sudah halus seperti ini. Untuk daun jeruknya teman-teman ya, ini tulang bagian tengahnya ini harus dilepas supaya aromanya nanti akan lebih keluar. Jadi membuat wangi masakan. Untuk serehnya digeprek saja. Dan ini minyak ayam tadi. Nah, masih berproses ya. Sambil menunggu minyak ayamnya jadi, kita akan memasak dada ayamnya ya teman-teman. Diikuti saja step by stepnya. Dijamin ini mie ayamnya enak banget. Ya, ini kita tumis bumbu halusnya, lalu serai yang sudah digeprek, daun salam, lengkuas, dan daun jeruk. Kita tumis sampai layu, sampai wangi. Nah, ketika sudah wangi, udah layu, kita boleh tambahkan air 1200 sampai 1500 ml ya. Disesuaikan dengan banyaknya daging ayam yang dimasak. Di sini saya masak 550 gram daging ayam. Kita tunggu sampai mendidih. Sudah mendidih, sekarang kita masukkan daging ayamnya yang sudah dipotong-potong. Kalau misalnya ada bagian lain, mungkin ceker atau tulangan yang lain, boleh juga dicampur ya. Tapi di sini saya hanya memakai ini saja. Lalu tambahkan kecap manis. Untuk kecap manis saya tambahkan 5 sendok makan. Lalu kemudian saus tiram, kita juga tambahkan 1 sendok makan. Lalu minyak wijen. Minyak wijen 1 sendok makan. Ini akan membuat masakan lebih wangi ya. Aromanya lebih enak. Dan garam, gula, lada bubuk, dan ketumbar bubuk juga dimasukkan. Nah, udah kebayang ya teman-teman, ini jadinya pasti enak. Kita akan masak ini ya dengan api sedang sampai airnya, sampai kuahnya menyusut. Ini bisa kita tinggal ya, kita kerjakan yang lain dulu. Nah, ini dia minyak ayamnya sudah jadi ya. Ini bumbu-bumbunya sudah pada kering ya. Dan minyaknya udah wangi banget teman-teman. Kita angkat dulu bumbu-bumbunya ini. Ini benar-benar wangi. Untuk kulit ayam yang udah kering itu bisa saja dimasukkan ke masakan ayam tadi ya. Tapi saya biasa makannya teman-teman. Langsung dimakan gitu aja kriuk-kriuk. Ini dia minyak ayamnya ya. Ini nanti siap digunakan. Dan sekali-sekali kita aduk. Ini masakan daging ayam tadi. Nah, boleh tambahkan bumbu-bumbu yang lain ya. Kaldu jamur atau kaldu ayam atau mungkin micin, silahkan saja. Tapi di sini saya nggak memakai, dan walaupun tidak pakai, ini juga sudah enak banget. Sementara menunggu masakan daging ayamnya jadi ya, kita akan membuat kuah mie ayamnya teman-teman. Kita pakai minyak ayam yang sudah jadi tadi ya, untuk menumis bumbu iris ini. Jadi untuk bawang merah, bawang putihnya diiris saja, dan untuk jahenya digeprek saja. Setelah layu dan wangi seperti ini, kita boleh tambahkan air ya. Tambahkan air secukupnya saja. Dan kita akan tunggu mendidih. Nah, setelah mendidih, sekarang baru masukkan tulangan ayamnya ya. Di sini ada bagian dada, ceker juga dimasukkan saja supaya kuahnya lebih enak. Oh ya, teman-teman jangan lupa di-subscribe ya, aktifkan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya.
Dan setelah 10 menit ini sudah mulai empuk ya, ayamnya udah empuk. Sekarang kita masukkan wortel dan juga garam, gula, lada bubuk, ketumbar bubuk. Untuk kuah mie ayamnya saya pakai lada bubuknya yang putih ya. Sementara untuk daging ayamnya tadi, masakan daging ayamnya, saya pakai lada hitam. Lalu di sini juga saya tambahkan beberapa bakso ya teman-teman. Kebetulan masih ada sisa di kulkas, jadi digunakan saja supaya ntar mie ayamnya ini lebih enak, lebih mantap. Ini daging ayamnya udah empuk ya teman-teman. Dan ini dia tadi baksonya juga ya. Selanjutnya kita tambahkan daun bawang ya yang sudah diiris. Ini tadi pakainya 2 batang. Tadi bahan-bahannya sudah ditulis semua ya teman-teman. Teman-teman boleh screenshot ya. Lalu terakhir masukkan sayurannya ya. Di sini saya pakai pakcoy. Bebas saja sesuai selera dan sesuaikan dengan bahan yang ada saja di rumah. Ini tidak perlu lama-lama ya. 1-2 menit sudah biang tuh sayurnya. Nah, seperti ini. Nanti batang itu masih ada rasa kres-kres gitu, enak teman-teman. Jangan terlalu layu ya. Kemudian tuh sayuran yang lainnya juga seperti wortel ya. Kita angkat saja. Supaya nanti nggak kelembean ya. Kalau kelembean kan nggak enak teman-teman. Baksonya juga kita angkat. Karena nanti kita untuk topping ya. Seperti ini. Pastikan ditonton sampai akhir teman-teman. Nanti juga ada cara meraciknya. Sementara untuk ayamnya yang ini kita biarkan saja. Supaya kuahnya ini akan lebih enak, lebih gurih lagi ya. Dan tahap terakhir ini kita masak mie-nya ya, kita rebus mie-nya. Untuk perebusan mie ini butuh waktu 4-5 menit ya. Dimasukkan setelah air mendidih ya. Setelah lembut kita tiriskan ya, kita angkat seperti ini. Selanjutnya saatnya meracik. Ini dia minyak ayam kita, teman-teman, yang sudah jadi tadi ya, seperti ini. Lalu ini tadi masakan daging ayamnya. Ini udah wangi dan enak banget, tadi saya udah coba. Dan ini dia untuk kuah ayamnya, teman-teman. Ini mie yang tadi kita rebus. Dan untuk jenis mie yang saya pakai yang seperti ini ya, teman-teman. Bukan promosi, tapi ini cocok banget dan enak ya. Dan saatnya kita meracik 1/4 sendok teh garam dan lada bubuk. Lalu kita tambahkan kecap manis 1 sendok makan. Dan ini setengah sendok makan kecap asin. Dan jangan lupa pakai minyak ayamnya 1 sendok makan. Jadi cara meraciknya seperti ini teman-teman. Ini sudah cocok teman-teman untuk jualan ya. Jadi silahkan teman-teman bisa ngerikuk ya. Nah seperti ini. Lalu kita tambahkan mie-nya. Dan untuk minyak ayam itu teman-teman itu bisa bertahan lama ya. Yang penting setiap kali mengambil gunakan sendok yang kering. Untuk 1 bungkus tadi mie itu isinya 2 lembar loh teman-teman ya. Jadi cukup untuk 2 orang. Nah ini diaduk-aduk teman-teman, dicampur ya supaya tercampur dengan minyak tadi ya. Ini udah wangi banget loh. Segini aja wanginya itu udah, aromanya itu udah ke hidung banget teman-teman. Kita bersihkan dulu ya teman-teman mangkoknya. Kemudian kita akan tata topping-toppingnya. Ada sayurannya. Ada sayur pakcoy tadi. Kita letakin seperti ini. Ini cocok banget untuk jualan loh teman-teman. Silahkan di-recook ya. Dan jangan lupa isi kolom komen ya.
lalu wortel, bakso juga. Dan ini dia ayamnya, ini enak banget ya. Wangi banget juga. Kita tambahkan. Kita lap lagi ya, kita bersihkan ya. Supaya tampilannya lebih enak dilihat, tambah lebih nikmat ini. Lalu saya tambahkan juga bawang putih goreng ya. Kalau ada bawang merah silahkan saja. Lalu potongan-potongan cabai rawit. Juga daun bawang yang sudah dipotong-potong. Dan terakhir kuahnya. Kuahnya harus panas ya teman-teman saat menyajikan. Saat hendak dimakan kuahnya harus panas. Kalau sudah seperti ini, disajikan tinggal tambahkan ada mungkin kecap manis lagi, kecap asin, ya, saus tomat, saus pedas. Nah. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.